Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, kami rasakan kasih anugerah-Mu yang melimpah buat keluarga kami. Kami rasakan kebaikan Engkau yang luar biasa. Kami bagian umat Israel berada di Goshen dalam lindungan. Sekalipun ada tulah, tapi perlindungan Tuhan nyata dari hidup kami. Pagi yang cerah ini, kami boleh bangun dan tubuh yang sehat, semua karena Tuhan. Maka kami mengadakan mesbah, keluarga mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepenjahan kepada Tuhan. Dan Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, dan sucikan hati dan pikiran kami melalui renungan firman Allah menjadi berkat. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat 15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat atau tikun-tikun jalan raya, supaya mereka lihat orang. Aku berkata kepada sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita dalam hal doa. Tetapi yang sangat menarik pagi ini, kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ke-14 tekannya pada 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Pada prinsip manusia tidak lepas dari kesalahan. Tanpa sadar orang bisa berbuat dosa. Ini dosa lidah. Ya. Betapa penting kita memperhatikan jaga lidah kita dengan baik. Tanpa kita sadari kita bisa berbuat dosa. Maka dosa itu sering menghambat kita hubungan kita dengan Allah. Dosa memisahkan antara hubungan manusia dengan Allah. Bahkan firman Allah juga berkata dan Yesaya 59 ayat 1, bukan tangan Allah kurang singkat menolong, bukan telinga Allah kurang mendengar, tapi memisahkan antara manusia dengan Allah adalah dosa. Maka salah satu dosa yang kita jaga, hati kita harus ada roh pengampun. Hati kita harus hati yang bersih, yang bisa mengampuni kepada orang lain, sehingga doa kita sampai ke dalam hadirat Tuhan, sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 14 dan 15. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu itu tidak akan mengampuni kesalahan. Betapa penting kita roh pengampunan pada seseorang. Menyakitkan hati kita, melukai hati kita, yang membuat kita kecewa. Kita bisa menerima
apa yang kita alami hidup kita, itulah kalau kita melimpah akan pengampunan. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, menteraikan firman hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, pada medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan adanya. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.